Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Perjalanan pulang touring yang melelahkan seharusnya ditutup dengan istirahat tenang di rumah. Namun rute alternatif yang membelah sepinya hutan jati kadang menyimpan kejutan yang tidak terduga. Berawal dari mesin motor yang mendadak mati tanpa sebab, hingga tawaran tumpangan untuk seorang nenek berkebaya pudar di tengah jalan raya yang sunyi. Puncaknya sebuah pasar terang benderang yang ternyata menyembunyikan kenyataan paling mengerikan di balik keramaiannya. Sebelum kita ikuti perjalanan menegangkan ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri lainnya dari kami. Siapkan nyali kalian dan mari kita mulai ceritanya. Angin meliuk kencang menerpa jaket tebal yang saya pakai sejak berangkat dari Ciamis. Perjalanan panjang nganglang menuju Tuban ini benar-benar menguras tenaga. Badan rasanya pegel dan kaku semua karena rute pulangnya searah. Saya menyempatkan diri mampir ke Purwodadi untuk bertemu Bima, teman lama yang sudah bertahun-tahun jarang bertukar kabar. Niatnya sekedar istirahat sebentar sambil ngobrol santai, baru setelah itu saya lanjut jalan pulang. Sekitar jam 4 sore, Bima mengajak saya mampir ke Bledug Kuwu. Katanya sayang banget kalau sudah sampai sini, tapi lewat begitu saja. Tempat wisata lumpur yang sering meletup-letup itu memang lumayan menarik perhatian. Kami duduk di warung pinggir jalan, memesan 2 gelas es kelapa muda. Sambil mengobrol kesana kemari, saya sibuk memotret semburan lumpur dari kejauhan pakai kamera ponsel. Hawa mulai terasa sejuk, dan obrolan kami mengalir sangat asik. Sampai saya benar-benar lupa waktu. Terdengar suara azan maghrib sayup-sayup dari masjid terdekat. Saya kaget setengah mati. Langit yang tadinya jingga mendadak berubah pekat. Angin yang berembus mulai terasa sangat dingin, menusuk kulit leher. Wah, kebablasan ini. Aku harus buru-buru jalan, Bim. Perjalanan ke Tuban masih 3 atau 4 jam lagi. Kata saya buru-buru menghabiskan sisa es kelapa di gelas. Bima menatap saya agak ragu. Dahinya berkerut dalam. Masih berani jalan habis maghrib begini? Jalur alternatif Cepu ke Semarang lagi hancur parah loh. Hati-hati, apalagi kalau masuk daerah hutan nanti. Aman, motorku sehat kok. Tadi juga sudah dicek semua. Jawab saya mencoba santai, lalu kami saling berpamitan. Saya langsung tancap gas meninggalkan kawasan wisata Bledug Kuwu. Benar saja kata Bima, baru beberapa kilometer melaju aspalnya sudah hancur. Banyak lubang besar menganga di tengah jalan raya. Saya terpaksa membawa motor pelan-pelan sambil menghindari lubang sana-sini. Tenaga yang tadi sempat pulih berkat es kelapa perlahan terkuras lagi karena harus terus menjaga keseimbangan badan. Baru saja memasuki wilayah Kecamatan Keradenan, hal yang paling bikin males saat berkendara malam benar-benar terjadi. Ban belakang motor mendadak oleng tajam, motor hampir tergelincir masuk ke pinggiran aspal. Beruntung saya sigap menekan rem depan. Saat saya turun dan mengecek ke bawah, ban belakang kempes total. Udara dingin makin terasa menusuk, jalanan kanan dan kiri sepi, cuma ada deretan pohon rimbun tanpa penerangan. Saya terpaksa mendorong motor dengan nafas tersengal-sengal. Jaraknya lumayan jauh sampai akhirnya saya melihat lampu pijar kecil dari sebuah gubuk tambal ban di pinggir jalan. Ada seorang bapak tua sedang duduk merokok menatap jalanan. Tolong tambal ban saya, bocor parah. Kata saya sambil menyandarkan standar motor yang lumayan berat. Bapak itu berdiri perlahan, wajahnya keras dan penuh kerutan. Dia meraba ban motor saya cukup lama sebelum bicara. Bocornya aneh mas, sobeknya memanjang, padahal jalanan aspal, bukan jalan batu tajam. Ucap bapak itu dengan nada pelan agak berat. Masnya mau kemana malam-malam begini lewat Keradenan? Mau pulang ke Tuban pak. Bapak itu menghela nafas panjang sambil menyiapkan alat penambalnya. Kalau sudah malam apalagi lewat hutan, jalannya pelan-pelan saja. Pikirannya jangan dibiarkan melamun. Perkataan bapak itu membuat perasaan saya sedikit kurang enak. Waktu terus berjalan, dan saya harus menunggu lumayan lama di tempat itu sampai ban motor selesai diperbaiki. Sementara udara malam semakin dingin mencekam tulang. Setelah ban selesai ditambal dan saya membayar ongkosnya, saya segera pamit lalu kembali menyalakan mesin. Saya memacu motor meninggalkan gubuk tambal ban itu, menembus hawa dingin yang makin menjadi-jadi.
Target saya sekarang adalah segera melewati kecamatan Gabus agar bisa cepat sampai Tuban. Jalanan masih sama hancurnya, penuh lubang besar yang memaksa saya ekstra hati-hati menjaga keseimbangan stang. Apesnya, baru saja bernapas lega masalah lain muncul. Tepat saat motor membelah jalanan sepi di kecamatan Gabus, lampu depan motor mendadak mati total. Pandangan saya langsung hitam seketika karena minimnya lampu penerangan jalan. Saya kaget dan nyaris menabrak gundukan tanah di tepi aspal. Waduh, kenapa lagi nih mesin? Gerutu saya sambil menepi pelan-pelan ke bahu jalan. Saya tekan saklar lampu berkali-kali, tapi bohlamnya sama sekali tidak merespon. Perasaan saya mulai campur aduk antara kesal, heran, dan was-was. Padahal sebelum berangkat touring, motor ini sudah masuk bengkel resmi. Semua kelistrikan dan mesin diservis total. Mengendari motor tanpa lampu utama di jalanan antar provinsi yang rusak pada malam hari sangatlah berbahaya. Karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain, saya menyalakan lampu sen bergantian, kanan dan kiri, tujuannya hanya untuk mendapat sedikit pantulan cahaya kuning ke aspal sebagai panduan. Saya melaju sangat pelan, merayap menyusuri tepi jalan raya, berharap ada bengkel yang masih buka di sekitar sini. Syukurlah, setelah merayap cukup jauh dengan perasaan cemas, saya melihat keramaian kecil di daerah Pasar Sulursari. Ada satu bengkel motor yang pintunya masih terbuka separuh. Saya langsung membelokkan motor ke pelataran bengkel tersebut. Seorang pemuda berjaket tebal keluar menghampiri. "Mas, bisa tolong cek lampu depanku? Tiba-tiba mati di jalan tadi pas masuk Gabus," ucap saya sambil turun dari motor. Pemuda itu mengambil senter kecil dan obeng, lalu mulai membongkar bagian depan motor. Sambil bekerja, dia menatap saya dengan raut wajah serius dan bertanya pelan. "Masnya berani banget lewat jalur sini malam-malam, apalagi habis ini masuk jalur Randu Blatung," kata pemuda itu dengan nada berat. "Banyak warga sini bilang kalau kendaraan tiba-tiba rewel di daerah sini pas malam, mending putar balik atau cari tempat istirahat dulu, jangan paksa jalan." "Saya harus pulang ke Tuban malam ini juga, Mas. Besok pagi ada urusan keluarga yang penting," jawab saya, berusaha menutupi rasa cemas yang mulai menggerogoti pikiran. "Itu apanya yang rusak ya, Mas?" "Kabelnya aman, sekringnya juga bagus. Ini bohlamnya mendadak gosong parah, padahal arusnya normal," gumamnya sambil memasang bohlam baru. Begitu bohlam terpasang dan saya tekan tombol starter, lampu utama langsung menyala terang benderang. Saya menghela nafas lega, segera membayar biaya perbaikan dan langsung kembali ke jalan raya. Cahaya dari Pasar Sulursari perlahan tertinggal jauh di belakang punggung. Kini saya mulai memasuki wilayah Randu Blatung. Pemandangan kiri dan kanan jalan perlahan berganti menjadi deretan pohon jati yang menjulang tinggi, menutupi langit malam. Suasana berubah drastis menjadi sangat sunyi. Memasuki area Klopo Dhuwur, jalanan makin sepi dari lalu lalang kendaraan. Hanya ada suara raungan mesin motor saya yang membelah keningan panjang di tengah hutan jati yang membentang luas. Hutan jati Klopo Dhuwur terlewati dengan aman. Hawa dingin masih menempel di jaket, tapi perasaan cemas berangsur reda saat roda motor perlahan menyentuh aspal pusat Kabupaten Blora. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam lebih. Saya memacu kendaraan dengan stabil melintasi markas Batalion Infanteri 410. Suasana di sekitar sini lumayan ramai. Beberapa truk barang dan sepeda motor melintas berpapasan, memberikan rasa aman setelah sebelumnya hanya ditemani bayangan pohon besar di sepanjang jalur Randu Blatung. Harapan saya untuk segera sampai ke rumah di Tuban kembali berantakan. Baru saja melaju sekitar 500 meter dari kawasan asrama tentara itu, mesin motor saya mendadak mati. Sama sekali tidak ada suara batuk dari knalpot. Mesin mati total begitu saja layaknya kunci kontak dicabut paksa. Roda motor melambat memaksa saya menepi ke bahu jalan berpasir. "Ada apa lagi sih ini?" gumam saya dengan nada jengkel. Saya menendang kerikil di dekat ban depan. Padahal kondisi kelistrikan baru saja diperbaiki dan bensin masih terisi penuh. Saya menyandarkan standar samping lalu berjongkok meraba area karburator serta kabel busi. Cahaya lampu jalan agak redup, membuat saya harus menyipitkan mata saat memeriksa komponen mesin. Semuanya terpasang rapat dan bersih. Sedang sibuk mencari penyebab mogoknya motor, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki terseret mendekat. Belum sempat saya berdiri, sebuah suara parau menyapa tepat dari arah belakang punggung. "Mas, boleh saya minta tolong?" Dada saya berdegup kencang karena kaget. Saya buru-buru berdiri dan membalikkan badan. Di sana berdiri seorang nenek tua berpostur agak bungkuk.
Guratan keriput tergambar jelas di wajahnya yang terlihat sangat lelah. Dia mengenakan kain jarik motif lawas dan kebaya pudar berwarna coklat. Wujudnya sangat nyata. Dadanya naik turun teratur layaknya manusia biasa yang sedang kehabisan nafas. Tangannya memegang erat ujung selendang yang melingkar di leher. "Ada yang bisa saya bantu, Mbah?" tanya saya, berusaha tersenyum ramah meski jantung masih berdebar akibat sapaan mendadaknya. Nenek itu menatap saya, raut wajahnya terlihat sangat sedih. "Saya boleh menumpang sampai daerah Bogorrejo. Saya mau naik ojek, tapi tidak bawa uang sama sekali," ucapnya dengan nada memelas. Suaranya bergetar pelan melawan hembusan angin malam. Saya terdiam sejenak, pikiran saya menimbang-nimbang. Membawa penumpang di jalan yang rusak tentu akan membuat perjalanan makin lambat. Namun melihat kondisinya, hati kecil saya menolak untuk abai. Daerah Bogorrejo memang searah dengan jalur pulang saya. Membiarkan wanita rentah kebingungan di tepi jalan raya sendirian sangat bertentangan dengan hati nurani. "Oh, silakan, Mbah. Kebetulan saya memang searah lewat situ. Tapi sabar sebentar ya. Saya mau periksa mesin motor saya dulu. Mendadak mogok ini," jawab saya dengan nada tulus. Nenek itu mengangguk pelan. Saya pun kembali berjongkok menghadap mesin motor, berniat membenahi apapun yang rusak agar kami berdua bisa segera melanjutkan perjalanan pulang malam ini. Saya meraba bagian bawah tangki bensin, memastikan selang karburator aman tanpa bocor. Setelah mengotak-atik sedikit bagian kabel busi, saya iseng menekan tombol starter di stang kanan motor. Anehnya, mesin yang tadinya mati total itu langsung menyala dengan mulus dan suaranya menderu sangat halus. Padahal saya belum mengganti atau memperbaiki komponen apapun secara serius. Saya berdiri lalu menoleh ke arah nenek yang masih diam menunduk di pinggir aspal. "Mari, Mbah, silakan naik. Motornya sudah beres," kata saya sambil menahan keseimbangan stang agar dia lebih mudah untuk naik. Nenek itu melangkah mendekat perlahan, lalu duduk menyamping di jok belakang. Beban suspensi motor langsung turun, membuktikan dia sudah duduk dengan pas di belakang saya. "Pegangan yang erat ya, Mbah. Jalannya lumayan bergelombang," seru saya memperingatkan. Saya mulai menarik tuas gas, motor melaju pelan, meninggalkan jalanan sekitar Batalion 410 menuju kawasan hutan jati perhutani. Kecepatan sengaja saya tahan di angka 30 km per jam. Saya tidak mau mengambil resiko membuat penumpang yang sudah rentah merasa pusing. Apalagi jalan aspal di depan kami lumayan banyak lubang berpasir. Baru sekitar 15 menit kami berkendara membelah jalanan hutan. Hidung saya mulai mencium bau wangi yang sangat menyengat dari arah belakang. Awalnya aromanya tercium wangi seperti bunga melati yang baru dipetik. Namun baunya makin lama makin tajam dan mulai terasa aneh. Wangi melati itu bercampur pekat dengan bau kapur barus. Aromanya sangat kuat menyodok hidung sampai membuat saya hampir bersin. Saya segera menenangkan diri dan mencoba berpikir logis. Memang wajar, orang tua dari desa suka memakai minyak wangi tradisional, bunga-bungaan, atau menyimpan baju di dalam lemari kayu yang dipenuhi kapur barus. Saya tepis rasa heran itu jauh-jauh dan kembali memusatkan pandangan pada jalan raya. Jalur alternatif yang membelah hutan jati ini semakin sepi. Pohon-pohon jati berbaris rapat berjejer di sisi kiri dan kanan. Hawa dingin berembus lumayan kencang menembus celah resleting jaket. Untuk mengusir rasa tegang dan canggung karena diam-diaman, saya mencoba mengajak nenek itu mengobrol sambil terus memandang lurus ke arah sorot lampu. "Mbah, rumah aslinya daerah mana? Kok jam segini masih sendirian di jalan raya?" tanya saya dengan suara lantang. Saya menunggu sejenak, sama sekali tidak ada sautan dari boncengan. "Nanti di Bogorrejo turunnya di rumah keluarga atau di pinggir jalan saja, Mbah?" tanya saya lagi, kali ini sedikit memutar kepala ke samping supaya suara saya terdengar lebih jelas olehnya. Tetap sama, hanya terdengar deru angin malam yang menabrak dada dan suara putaran mesin motor yang konstan. Nenek itu tidak mengeluarkan suara deman, batuk atau satu kata pun untuk menjawab pertanyaan saya. Saya menghela nafas panjang, pikiran rasional saya menyimpulkan mungkin pendengaran nenek ini sudah jauh berkurang karena usianya yang sepuh, atau suara saya memang hilang ditelan hembusan angin. Saya pun memutuskan untuk berhenti bertanya dan lebih berkonsentrasi mengendalikan kemudi. Ban motor terus berputar membelah aspal berdebu, sementara wangi melati campur kapur barus itu terus menempel pekat menemani perjalanan kami. Perlahan deretan pohon jati berukuran raksasa mulai berkurang
seiring masuknya ban motor ke kawasan Kecamatan Bogorejo. Namun jalan aspal justru berubah makin sempit. Rutenya memang lumayan mulus, tapi minim sekali fasilitas penerangan. Tiang lampu hanya berjejer 1 atau 2 buah dengan cahaya kuning redup. Sisanya murni mengandalkan sorot putih dari lampu depan motor. Hawa dingin malam berembus makin tajam merasuk sampai ke tulang. Sesekali saya melirik spion bulat di setang, namun minimnya pencahayaan membuat pandangan hanya menangkap siluet baju kebaya dari pantulan cahaya merah rem belakang. Laju motor sengaja saya pelankan saat melewati beberapa rumah warga yang pintunya sudah tertutup rapat. Jam di tangan rasanya sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Motor melaju santai sampai akhirnya saya melihat persimpangan aspal di dekat area pasar Bogorejo. Mengingat tujuan awal nenek tadi hanya sampai sekitar sini dan dia belum memberitahu letak pastinya. Saya memutuskan bersiap berhenti. Saya menepi perlahan ke bahu jalan berpasir, persis di dekat pertigaan yang sangat remang-remang. Lampu sen kiri menyala terang berkedip memantul tanah. Saya segera menahan keseimbangan motor dengan kedua kaki, bersiap agar penumpang di belakang gampang beranjak turun. "Mbah, berhentinya di sebelah mana? Di samping ini atau lurus lagi?" tanya saya dengan suara lumayan keras supaya sangat jelas. Hening mengudara, sepi menanggapi, belum ada sautan sama sekali dari arah punggung saya. "Mbah, sudah sampai Bogorejo ini," panggil saya lagi dengan nada sedikit memaksa, lalu segera menoleh ke belakang punggung. Jantung saya seketika berdegup sangat kencang, serasa mau lepas dari rongga dada saat itu juga. Jok belakang motor benar-benar bersih, hanya tersisa permukaan jok basah terkena embun. Nenek berbaju kebaya pudar tadi raib begitu saja, bagai ditelan bumi. Saya buru-buru memutar badan sepenuhnya, memperhatikan sekitar dengan nafas tersengal. Mata saya menyisir pinggir jalan, semak-semak rimbun, sampai ke arah deretan pohon di batas pandang. Sepi sekali. Jalan raya sungguh lengang, mustahil ada orang tua yang bisa turun dari atas motor yang masih melaju pelan tanpa menimbulkan sedikit pun gerakan. Beban kejut suspensi ban belakang saat seseorang beranjak pasti sangat terasa. Namun sejak tadi laju motor sangat stabil. Suara gesekan sendal di atas aspal atau bunyi ranting patah pun sama sekali luput dari pendengaran. "Astaga, ya Tuhan, beneran gila. Tadi itu siapa?" gumam saya lirih dengan bibir bergetar. Rasa merinding langsung merambat hebat dari ujung kaki naik mengunci tengkuk. Bulu kuduk saya berdiri tegak seketika. Pikiran rasional saya hancur menyadari sosok nenek yang ikut sejauh belasan kilometer tadi adalah hantu penunggu jalan, bukan manusia biasa. Tangan saya mulai gemetar parah mencengkram karet stang. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipis. Tanpa membuang waktu sedikit pun, saya langsung memasukkan gigi transmisi. Tangan kanan saya menarik tuas gas dalam-dalam. Mesin motor mengaum sangat nyaring. Saya memacu kendaraan secepat mungkin meninggalkan persimpangan sunyi Bogorejo, melarikan diri sejauh mungkin untuk mencari tempat beristirahat yang banyak keramaian orang. Laju motor membelah angin dengan kecepatan tinggi. Jantung saya masih berdetak sangat kencang, seakan mau melompat keluar dari dada. Saya terus menarik tuas gas tanpa berani menoleh sedikit pun ke arah spion bulat di setang. Pikiran saya benar-benar kacau balau, membayangkan siapa sebenarnya nenek berkebaya pudar yang membonceng saya tadi. Tangan saya masih gemetar hebat. Menahan keseimbangan setir di atas jalan aspal yang lumayan bergelombang, nafas saya memburu cepat beradu dengan bisingnya suara knalpot. Saya sangat butuh tempat yang tenang dan banyak orang untuk menenangkan diri dari rasa panik. Beberapa kilometer berlalu, jalanan mulai sedikit melebar. Dari jarak yang cukup jauh di depan, mata saya menangkap pancaran cahaya terang benderang. Cahaya kekuningan khas lampu petromak tampak menerangi sebuah tanah lapang luas di pinggir jalan raya. Perlahan saya menurunkan kecepatan motor sambil menekan rem. Puji syukur terucap dalam hati, mengira warga sekitar sedang menggelar acara hajatan besar. Namun saat roda motor semakin mendekat ke arah sumber cahaya, tempat itu ternyata sama sekali bukan acara pernikahan atau sunatan warga. Suasananya persis seperti pasar malam tradisional yang sering ada di lapangan desa. Terlihat sangat banyak orang berlalu lalang, berdesakan memadati area tersebut. Saya segera menepikan kendaraan, lalu memarkirkan motor di pinggir jalan berpasir yang bersebelahan dengan deretan sepeda milik pengunjung lain. Hawa dingin dari hutan jati perlahan mulai tergantikan oleh hawa hangat dari keramaian ratusan orang yang berkumpul
Bersamaan dengan rasa aman yang mulai kembali, perut saya mendadak terasa perih melilit karena lapar. Mengingat saya baru minum es kelapa sore tadi, saya memutuskan berjalan masuk ke tengah area pasar malam tersebut untuk mencari makanan hangat, sekaligus menormalkan detak jantung. Suasana di dalam sungguh sangat riuh rendah. Banyak pedagang menggelar lapak mereka di atas terpal, menawarkan berbagai jenis barang mulai dari pakaian anak, mainan plastik, sampai makanan ringan. Pembeli tampak berjubel berdesakan memilih barang dagangan di bawah cahaya terang lampu petromak yang digantung pada tiang bambu. Mata saya terus menyisir deretan tenda penjual makanan. Di sudut kanan pasar saya melihat sebuah gerobak penjual bakso dorong yang asap kuahnya mengepul tebal ke udara. Aroma sedap kaldu sapi langsung tercium kuat, membuat ludah saya hampir menetes. Saya melangkah cepat menghampiri gerobak itu dan langsung mengempaskan pantat, duduk pada sebuah bangku panjang di depannya. "Pak, pesan baksonya 1 porsi ya, jangan pakai mie kuning," ucap saya bersuara lumayan keras agar pesanan terdengar jelas di tengah kebisingan suara orang yang sedang berdesakan. Pedagang bakso berbaju kaos pudar itu terlihat sibuk meracik bumbu ke dalam deretan mangkok ayam jago. Dia merespon pesanan dengan mengangguk pelan, sama sekali tanpa menoleh ke arah saya. Saya merogoh kantong jaket untuk mengambil korek, lalu menyalakan sebatang rokok. Sambil menunggu pesanan disiapkan, saya menghembuskan asap secara perlahan ke udara. Rasa takut yang tadi menyiksa batin pelan-pelan memudar. Saya mencoba duduk santai menikmati pemandangan di depan mata, memperhatikan orang-orang yang terus melintas menenteng bungkusan. Hati saya merasa amat lega bisa menemukan keramaian semacam ini di tengah perjalanan jauh yang penuh kesialan. Rasa lega menemukan tempat terang itu membuat saya bisa bersandar sejenak di bangku panjang. Sambil terus menghembuskan asap rokok ke udara, sambil menunggu pedagang meracik pesanan, pandangan saya mulai berkeliling memperhatikan orang-orang yang melintas tepat di depan gerobak. Awalnya semua tampak wajar, persis seperti kerumunan warga desa pada umumnya yang sedang mencari hiburan malam. Namun saat saya perhatikan lebih teliti, perlahan ada keanehan yang sangat mengganjal di hati. Saya mengamati wajah seorang ibu yang sedang menggandeng anak kecilnya melewati gerobak. Kulit wajah ibu itu amat pucat pasi, nyaris seputih kapas. Begitu juga dengan raut wajah sang anak dan beberapa orang di belakangnya. Mata mereka semua menatap datar lurus ke depan, sama sekali tanpa emosi. Saya memutar kepala melihat pembeli lain yang sedang berdesakan memilih baju di lapak seberang. Semuanya sama, wajah mereka luar biasa pucat. Belum ada satupun dari mereka yang saling sapa, tersenyum atau sekedar menganggukkan kepala saat berpapasan. Padahal kebiasaan orang desa biasanya sangat ramah dan gemar bertegur sapa di tempat ramai seperti ini. Bulu kuduk saya yang tadi sempat meredah kini meremang kembali dengan hebat. Saya mencoba menajamkan telinga. Suara riuh rendah tawar-menawar barang, obrolan ibu-ibu, dan tawa anak-anak terdengar sangat bising bersaut memenuhi telinga. Keramaian itu terdengar sungguh nyata. Namun saat mata saya menatap lekat ke arah wajah orang-orang yang sedang bertransaksi di lapak, jantung saya serasa berhenti berdetak saat itu juga. Sama sekali tiada satupun bibir dari manusia di pasar itu yang bergerak. Suara keramaian itu menggema nyaring, namun mulut mereka semua terbungkam rapat. Mereka berjalan mondar-mandir, menunjuk barang, dan menyerahkan uang lembaran. Tapi bibir mereka sungguh kaku. "Pak, bakso pesanan saya masih lama bikinnya?" tanya saya dengan suara bergetar parah, memaksakan diri memecah kengerian yang mencekik leher. Pedagang bakso berbaju pudar itu abai. Tangannya hanya terus mengaduk panci kuah. Gerakannya sangat kaku dan berulang-ulang tiada henti. Kepalanya terus menunduk menghadap kepulan asap dari kuah kaldu. Keringat dingin seketika mengucur deras membasahi seluruh wajah dan leher. Tubuh saya gemetar hebat menyadari ada hal yang sangat salah di tempat ini. Akal sehat saya rasanya hampir pecah berkeping-keping. Guna mengalihkan rasa takut yang kian memuncak, saya buru-buru menundukkan kepala dalam-dalam menghadap paha. Tangan kanan saya merogoh saku celana dan mengeluarkan handphone. Saya sangat butuh pegangan nyata untuk menjaga pikiran supaya tetap waras. Layar ponsel menyala terang menyilaukan mata menunjukkan angka jam 23.58. Sinyal operator masih penuh. Jempol saya langsung bergerak cepat mengetik pesan singkat ke nomor istri di rumah. "Bu,
Bapak lagi istirahat sebentar di jalan, bentar lagi lanjut pulang. Tolong doakan Bapak selamat sampai tujuan." Saya menekan tombol kirim sambil terus menatap layar percaya itu dengan nafas yang memburu sangat keras. Saya sungguh enggan mengangkat wajah untuk melihat pemandangan menyeramkan di depan sana. Saya hanya fokus memandangi tulisan di layar handphone, menanti balasan pesan masuk, berharap bisa segera lari meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Begitu saya memberanikan diri mengangkat kepala untuk menagih pesanan, jantung saya seakan berhenti berdetak di dalam dada. Separuh dari keramaian pasar malam di depan mata saya sudah lenyap begitu saja. Tenda-tenda pedagang baju dan kerumunan orang pucat pasi itu raib tanpa sisa. Saya menoleh cepat ke arah pedagang bakso di depan saya. Pria berbaju pudar itu masih menunduk di balik kepulan asap panci. Hati saya makin tidak karuan. Saya membuang pandangan ke sisi kanan karena panik mencari jalan keluar, lalu dengan cepat menoleh lagi ke depan. Dalam hitungan sepersekian detik, akal sehat saya benar-benar hancur. Seluruh cahaya lampu petromak, gerobak dorong, dan sisa orang-orang raib sepenuhnya. Suara bising tawar-menawar lenyap seketika berganti sunyi senyap. Tempat itu mendadak menjadi gelap gulita. Hanya tersisa cahaya terang dari bulan purnama yang menyelinap menembus ranting-ranting pohon raksasa. Angin malam berembus sangat kencang dan amat dingin, menusuk tajam menembus jaket tebal yang saya pakai. Tubuh saya kaku mendadak. Dengan lutut gemetar hebat, saya menundukkan pandangan ke arah tempat saya berpijak. Nafas saya tercekat menahan jerit ketakutan. Bangku kayu panjang milik warung bakso tempat saya menunggu pesanan tadi ternyata adalah sebuah batu nisan berlapis lumut tebal. Saat pandangan saya menyapu sekeliling, kenyataan mengerikan menampar wajah saya. Saya sedang duduk bersila tepat di tengah-tengah area pemakaman umum yang sangat luas. Ratusan nisan berjejer berantakan di bawah bayangan pohon beringin dan pohon kamboja. Inilah wujud asli tempat itu. Nenek berkebaya pudar yang membonceng motor saya tadi rupanya adalah wujud memedi hutan penyesat jalan. Dan keramaian riuh adalah tipuan gaib mematikan yang warga desa sebut sebagai hantu pasar setan. Astagfirullah, tolong, ampun ya Allah, teriak saya histeris dengan suara serak. Tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung melompat dari atas nisan itu. Saya berlari terbirit-birit bagi orang kesetanan. Kaki saya tersandung gundukan tanah makam berkali-kali, menerobos semak belukar berduri menuju aspal jalan raya tempat motor saya terparkir. Keringat dingin mengalir deras membasahi punggung dan wajah. Sampai di bahu jalan, saya buru-buru melompat naik ke atas jok motor dan memutar kunci kontak. Tangan saya gemetar parah saat menekan tombol tuas starter. Syukurlah, mesin motor langsung menyala keras pada tarikan pertama, memecah keningan malam. Saya menarik tuas gas dalam-dalam, memacu kendaraan sekencang mungkin, membelah sisa rute aspal malam itu. Saya terus melaju kencang tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang. Mulut saya tiada henti merapal doa keselamatan sepanjang perjalanan tersisa. Pelarian panjang penuh teror itu akhirnya benar-benar usai. Saya tiba di depan rumah di wilayah Tuban dengan selamat tepat pada pukul 2 dini hari. Disambut raut wajah cemas istri yang menunggu di balik pintu. Semua rentetan kejadian janggal ini meninggalkan trauma batin yang sangat dalam bagi saya pribadi. Buat kalian yang sering berkendara malam membelah jalur alternatif antar provinsi yang melewati rute hutan lebat, pastikan selalu waspada dan berdoalah sebelum berangkat. Kita sungguh tidak pernah tahu siapa atau makhluk apa yang ikut menumpang di atas kendaraan kita saat melintasi sunyinya malam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari narasi misteri kali ini. Pesan dari kejadian ini, tetaplah waspada, jangan pernah putus berdoa saat berkendara, menembus jalur yang sepi atau kawasan hutan lebat. Jaga pikiran agar tetap sadar dan jangan biarkan rasa takut menguasai diri. Karena kita sungguh tidak pernah tahu siapa atau apa yang ikut mengawasi di sepanjang perjalanan. Sampai jumpa di kisah nyata penuh misteri selanjutnya. Jaga diri kalian baik-baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.